NKRI. NKRI. Mantap. Ya semangat. Meskipun honornya udah ditransfer. Gimana ya? Sampai jam berapa saya? Kalau tidak dibatasi sampai subuh bisa ini. Insya Allah sampai. Ada 10 menit lagi ya, kan? Gimana sih? Sih dengan Tanya jawab. Oke, Tanya saya kira itu dulu. Ya, ada kolega Ustadz bisa saya di banyak sekali. Saya tidak menggurui apa tidak menghujani ke arah lautan, tapi sesungguhnya kita berbagi, share kita. atau bisa langsung mungkin Pak. Oke, kita diskusi saja. Jadi hal-hal yang terjadi di lapangan, ya saya standby. Kalau mau membaca pikiran-pikiran saya, silakan ikuti ya di Facebook. Tiap hari itu banyak untayan-untayan nasihat-nasihat agama. Ya, Facebook saya Fahrul Razi Abu Raziki. Ya, nomor HP yang tadi itu 081803669310. Ya, jadi udah catat ya. Jadi kalau mau konten dakwah, pelunggu semua klik saja di sini. Sabrek. Saya selalu menuliskan nas aslinya, teks aslinya, terjemahannya, sumbernya, halamannya. Jelas supaya jangan hoax. Ya, sehingga saya sudah melakukan dakwah Facebookiyah. Dakwah Facebookiyah dari tahun 2009 dan sudah terkumpul menjadi 600 halaman dakwah Facebookiyah itu. Ya, kemudian ada dakwah YouTube ya. Kan paradigma kita sudah berubah sekarang. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Iya kan sudah berubah. Min qiraatil kutub ila qiraati YouTube. Nah, itu paradigma santri-santri milenial. Insya Allah mungkin bisa langsung sambilan beliau insya Allah ini kuat berdiri kalau tetap kita ingat. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Iya, ya singkat saja Pak ya, waktu kita sedikit. Yang mana ini Pak? Yang depan atau belakang? Ya. Mungkin langsung mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan terkait dengan materi malam ini. Merupakan materi yang sangat bagus sekali untuk kita bahas bersama, yaitu agama, bangsa, dan budaya. Tadi telah dijelaskan panjang lebar terkait dengan agama itu sendiri, sampai Pak Prof menjelaskan. Mohon namanya Pak. Nama saya Mahfud dari Kabupaten Bima, antara wahyu dengan akal. Jadi saya ingin bertanya, posisi wahyu dengan akal, yang memahami wahyu itu akal atau wahyu yang memahami akal, itu pertanyaan yang pertama. Karena apakah wahyu itu ada dengan sendirinya tanpa akal yang mengatakan, atau wahyu itu yang melahirkan pola pikir itu sendiri? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan agama dengan budaya. Antara agama dan budaya ini, tentu di tengah masyarakat kita itu ada agama melarang budaya itu sendiri. Itu yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana tanggapan kita terkait dengan hal-hal seperti itu? Karena memang banyak pelanggaran budaya yang dipandang dari konsep Islam itu memang salah. Apakah kita harus meliput dengan budaya itu atau bagaimana Pak Prof? Itu mungkin pertanyaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Atau mungkin mau langsung dijawab sama Pak Prof. Boleh. Silakan. Kalau diperintah benar siap. Kan jadi supir sekarang kan. Kita kalau dibawa kemana-mana siap.
Oke, ini pertanyaan yang bagus dari Ustaz ini. Antara akal dengan wahyu, wahyu dengan akal. Di mana letak? Ya, sesungguhnya mana yang dominan, mana yang subdominan dalam memahami sebuah konsep akal dan wahyu. Perdebatan teologis ini sudah lama antara al-mutakallimin, usuliyin tentang mana wahyu, mana logika. Maka lahirlah saat mengedepankan logika semata, maka lahirlah yaitu Mu'tazil yang memahami sesuatu berdasarkan logika semata. Jika bertentangan dengan logika, maka dia tidak terima. Kemudian ada yang memang berdasarkan wahyu ansih, tidak logika, maka muncul pemahaman Jabariyah. Maka untuk menggandengkan membalanskan antara teologis rasional dengan wahyu itu lahirlah Asy'ariyah, Maturidiyah. Di situ mazhab teologis bicara tentang wahyu dan akal. Dalam konsep ini kita pahami perbedaan itu, tapi begini cara nalar berpikir kita melihat itu. Bahwa di dalam Al-Quran Allah memposisikan hati dengan pikiran. Di dalam Al-Quran Allah menyebut hati itu minimal ada 6 atau 7 terminologi tentang hati yang disebut dalam Al-Quran. Ada fuad, ada qalb, ada sadar, apalagi al-jusr, ada al-lub. Ada sekitar 5-6 terminologi hati yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian akal itu banyak referensi bicara tentang akal. Ra'aita, apalah tubsiru, apalah taqilun, alam taro, alam. Itu artinya bahwa dimensi-dimensi logika dan dimensi wahyu itu beriringan sesuai dengan teks dan konteks. Di saat kita bicara tentang Allah, nggak bisa logika sentuh situ, maka logika mundur. Kenapa? Karena nggak bisa Anda sampai sentuh pada hakikat Allah itu. Kalau kita pikir bagaimana akal harus kita penuhi, oke, kalau emang Anda cerdas, di mana akal Anda kalau tidur? Di saat tidur di mana akal itu? Anggap diri paling cerdas, paling pintar, begitu tidur, kayak orang gila, ngomong sendiri. Di manakah logika yang cerdas tadi? Ternyata ada batasnya. Maka tidak bisa logika menjadi ansih untuk sampai kepada hakikat yang dituju. Cinta tidak bisa dilogikakan. Cinta tidak bisa dimatematis. Kenapa? Karena cinta itu adalah rasa. Maka di saat sesuatu berdasarkan logika semata, di saat manusia lupa di mana logika yang tadi itu hilang, maka logika ada batas. Sekarang Imam Ghazali kasih contoh, ini gelas, masukkan air, dan kemudian tuangkan ini satu yang lurus. Begitu masukkan ke gelas, maka mata melihatnya bengkok. Di mana logika berpikir kita? Yang tadi mengatakan hakul yakin lurus, tapi begitu masuk ke sini dia bengkok. Logika kita terbatas memahami itu. Kan dalam hal ini ada sisi-sisi yang memang harus menggunakan rasionalitas. Misalnya, kenapa orang laki-laki itu dikhitan? Kenapa laki-laki itu disunat, dikhitan? Saya pernah ditanya waktu presentasi seminar di Amerika tahun 2009. Saya presentasi seminar tentang Islamic tradition in Muslim society. Saya bicara tentang tradisi-tradisi Islam di Indonesia. Tertarik dia dengan tradisi sunatan. Kenapa? Orang Islam itu sunat, laki-laki saja yang wajib, perempuan enggak. Ini diskriminatif. Oke. Saya enggak mau jawab dengan ini perintah Allah, ini kalau Allah, kalau Rasul. Kebetulan mereka ada pisang di depannya. Silakan. Yang tanya tadi, silakan makan pisang itu. Eat all. Makan semuanya sampai kulit-kulitnya, jangan dikupas. It's not delicious, sir.
Nggak enak dong kalau dimakan sama kulit-kulitnya. Begitu juga Islam. Kalau nggak dipotong, nggak enak. Ya. Yes. I agree. Saya sepakat. Itu pendekatan rasional. Kalau kita gunakan pola, kalau Rasul nggak terima dia. Lagi logikanya lagi begini. Kenapa umat Islam kalau kentut mukanya yang dibasuh? Waduh. Gimana? Pokoknya dia selalu nanya yang rasional. Kita juga nggak kehilangan akal. Oke, kalau gitu, if your eyes is pure, jika mata Anda sakit, di mana letaknya disuntik? Di matamu atau di pantatmu? So Islam like that. Meskipun pantat keluar angin, tapi muka yang dibasuh. Ya. Gitu pendekatan rasional. Yes. Ya. Kalau baca ini kalau Rasul nggak nerima dia. Maka itu sebabnya ikul lima maqalun walikul lima maqamun. Logika ada posisinya, wahyu ada posisinya. Tapi dalam paham Asy'ariyah Maturidiyah, jika akal bertentangan dengan wahyu, tinggalkan akal itu, wahyu itu otoritas tunggal. Nah, di situ. Memang betul, ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Betul, agama memang agama berakal, sebab nggak boleh orang sholat yoga. Itu memang harus waras, orang yang penceramah harus waras. Jangan setengah 12 dong penceramahnya. Bahaya dunia nanti. Maka agama harus ad-dinu huwal aqlu. Itulah dina liman la aqla lahu. Maka di situ kombinasi antara letak posisi akal dengan wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan tentang budaya. Di mana letak budaya dan Islam? Islam itu lahir dalam rangka 4 hal. Pertama adalah revitalisasi budaya. Islam memperkuat budaya itu. Mana dia? Budaya silaturahim sudah zaman Raja Kenculik sampai Raja Belibuit ada. Tradisi silaturahim semua agama-agama ada. Islam memperkuat tradisi itu. Ya. Silatul arham menyambung jaringan genealogi keilmuan silsilah. Makanya orang Arab itu kuat hafalan silsilahnya. Ya. Kita baru sampai 3-4 sudah lupa gitu. Kalau Arab nggak sampai 20 ke atas ke bawah apa tuh? Kenapa? Karena itu tradisi. Ya, itu revitalisasi. Islam hadir untuk merevitalisasi budaya, memperkuat budaya. Kemudian yang kedua merestrukturisasi, ya, membangun ulang dari yang tidak baik menjadi baik, menjadi struktur. Mana contohnya? Menara itu adalah tempat api sesembahan Majusi. Datang Islam letakkan prospektor di atas sana menjadi menara. Itu ada merekonstruksi ulang. Ya, budaya-budaya yang tadi yang tidak baik menjadi budaya baik. Itu Islam hadir di situ. Kemudian yang ketiga, Islam hadir untuk apa? Ya. Reformulasi, merubah dari tidak baik menjadi yang terbaik. Itu reformulasi, mencari formula baru. Itu namanya Islam hadir di situ. Contoh topi peci ini kan punya ragam masing-masing. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah itu ya, topi masyarakat kita bermacam-macam bentuknya. Ya. Itu semua adalah ya, tataran kebudayaan yang dipahami oleh masyarakat masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyalahkan ya songkok Anda kayak songkok kayu sapi ini bulan. Tidak bisa begitu kan? Begitu udah tradisi budaya mereka. Iran misalnya pasti ada kolongnya di sedikit sini, songkoknya ini. Ya kita ini ya songkok nasional. Kenapa? Karena itu budaya yang berkembang di masing-masing wilayah zona sesuai dengan kontekstualisasi budaya itu sendiri. Islam hadir untuk mereformulasi. Ya.
Misalnya, walibasut taqwa zalika khairu. Jadilah dia baju koko, baju takwa, iya kan? Padahal baju takwa itu baju koko. Koko itu buatan siapa? Cina. Maka inilah yang disebut baju takwa. Padahal baju takwa itu adalah segala sesuatu yang menutup aurat, menutup aib. Namanya libasut takwa. Mau jubah, mau ya batik terserah. Tapi sudah menjadi identik baju koko. Karena koko dia dari bahasa Arab koko, pupu, kiki. Nanti pelihara itu kan. Baju yang perlu dipelihara. Padahal koko itu aja kan panggilan khas Cina. Itu kan menjadi cari bentuk formula di situ. Nah, yang paling penting terakhir tadi adalah peran Islam itu adalah mereformasi, ya, berubah total budaya tadi, ya, tidak ditinggalkan sedikit pun. Misalnya pada zaman Rasulullah ya boleh lebih dari 4 istri. Begitu Islam datang tidak boleh lebih dari 4. Itu reformasi. Ya. Tradisi-tradisi yang jahat, buruk itu ya bunuh dan seterusnya dalam tradisi-tradisi ya pra-Islam itu ya diganti dengan ya, tatanan Islam yang lebih baik. Saya kira di situ makna kita melihat budaya. Maka budaya itu baik, tidak baik, tergantung bagaimana melihat sisi-sisi norma dan sosiologis budaya itu sendiri. Budaya timur, budaya apalagi, apakah dia bertentangan dengan Islam? Jika dibarengi dengan mabuk-mabukan, jelas unsur itu, unsur melanggar etika moral itu ya terlihat. Oke, segera itu saja. Mudah-mudahan puas. Kalau puas nanti bukan saya malah pemuas masalahnya. Insya Allah untuk sesi ini kita cukupkan dulu. Sebagaimana yang tadi Bapak narasumber sampaikan, hal-hal yang insya Allah banyak ingin didiskusikan sudah tersedia di Di Facebook. dan YouTube beliau. Ada web saya, tinggal pelonggo semua baca di web saya www.parorasidalan.id. Mohon diulangi, Pak. www.parorasidalan.id. Antum klik di Google Parorasidalan akan keluar langsung.